Arahkanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah saat ini dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan nats pembimbing dari 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri, serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 85, bait pertama, ketiga, dan kelima. Kusongsong bagaimana? Engkau
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali diingatkan melalui hukum kasih yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan pujian penyesalan yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama dan kedua. Bila ku renung dosaku.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan berbahagialah setiap kita yang menyesali dan juga mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena saat ini Tuhan berkenan memberikan berita anugerah-Nya seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan salam damai dengan kita saling berjabat tangan dengan saudara-saudara kita di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian syukur yang diambilkan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202. Kita pujikan satu kali. Yesusku juru selamatku.
silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di minggu ini kami boleh bersama-sama memasuki tahun baru liturgi di mana kami boleh masuki minggu Advent pertama. Dan kini Tuhan, kami bersama-sama hendak mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan juga kami terima. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam segala keterbatasannya, biarlah Engkau saja yang melengkapi, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Curahkan juga Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga di dalam kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, hati dan kehidupan kami dapat terarah pada kebenaran sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan yang pertama diambilkan dari Yesaya 64 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Yesaya 64 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Engkau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Syukur kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami
selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telingamu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Tampil bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubim, tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan Allah semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa, Kau beri mereka makanan, roti cucuran air mata. Kau buat kami menjadi bahan olakan musuh kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagi-Mu, maka kami pun tak akan menyimpan daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan firman hari ini 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kasih
Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Aku senantiasa mengucapkan syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam kasih Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menungguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada sore hari ini diambil dari Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Saya akan membaca buku Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Sampai demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus yang disebut berbahagia kita semua yang mendengarkan Injil Yesus Kristus dan yang memeliharanya.
Maranatha. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, 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 amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama berjumpa meskipun di luar hujan, tetapi tidak menghentikan langkah kita untuk bersama-sama, bersatu, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih ketika kita saat ini bersama-sama telah memasuki tahun baru Bapak Ibu. Sebuah tahun baru liturgi, ditandai dengan kita memasuki minggu Advent pertama. Biasanya di beberapa gereja, minggu Advent pertama sudah menggunakan warna liturgis berwarna ungu. Lalu juga sudah mulai keluar pohon Natal. Setelah ini mungkin berapa tahun di Bululor? Ditaruh di mana? Berapa tahun? Baru keluar. Sama di Banyumanik juga sama. Sehari ini baru keluar pohon Natalnya, menandakan bahwa kita sudah akan bersama-sama memasuki Natal. Nah, terlebih Bapak Ibu, pada saat ini di minggu Advent pertama, kita semua akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Ketika saya membaca atau mungkin merenungkan kata menanti, saya ingat beberapa bulan lalu, tepatnya bulan lalu, Ting. Jadi ada sebuah momen, ada sebuah event yang begitu besar. Event atau momen yang sangat dinanti-nantikan oleh begitu banyak orang. Terkhususnya adalah anak-anak generasi Z. Mulai dari artis-artis semuanya sangat menantikannya. Ada yang tahu Bapak Ibu tanggal 15 November kemarin ada acara apa? Di Jakarta itu ada konser dari, ada yang tahu Bapak Ibu? Coldplay. Tahu buatan Coldplay Bapak Ibu? Musik ya, itu band dari luar negeri. Nah, tanggal 15 November itu menjadi sebuah momen yang sangat dinanti-nantikan. Hingga ada seorang pemuda yang karena dia sangat mencintai band bernama Coldplay, ia sampai mencari tahu kapan sebenarnya Coldplay itu akan konser datang ke Indonesia. Oh, tanggal 15 November. Maka ketika dia sudah tahu tanggal 15 November, dia kemudian golek kalender dibunderi. 15 November iki ora esok diotak-atik. Ora entuk ono kegiatan liyane khusus kanggo Coldplay. Sudah dibunderi karena dia juga bekerja, kemudian dia mohon izin mengajukan cuti. Dan ternyata 15 November itu diizinkan. Oke, dia boleh cuti. Nah, kan sudah dapat cuti, sudah bisa ke sana, tapi kan untuk mencapai Jakarta sana perlu yang namanya transportasi. Lalu nanti juga perlu engkau manggone neng di, tidurnya di mana. Maka dia juga telah mempersiapkan. Aku misalnya dari Semarang ke Jakarta numpak apa? Wah, naik kereta api. Lalu tinggal di sana di mana? Di sebuah hotel atau penginapan. Semuanya telah dipersiapkan dengan matang. Sampai mendekati tanggal 15 November Bapak Ibu, ternyata ada satu hal yang dia lupa. Kira-kira apa Bapak Ibu yang dia lupakan? Dia belum punya tiketnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ketika dia sudah punya izin 15 November dapat cuti, ia juga sudah bisa berangkat ke Jakarta, naik kereta, sudah punya penginapannya. Apakah dia bisa masuk? Apakah dia bisa datang ke stadion? Ya bisa saja, tapi kan nggak bisa masuk, mungkin jadi tukang parkir di luar stadion.
tetapi dia tidak bisa masuk. Jadi apa yang telah dia bangun, apa yang telah dia persiapkan selama ini percuma, sia-sia. Karena dia merasa bahwa saya sudah mendapatkan ini semua, izin sudah, tiket sudah, sehingga dia lupa bahwa ada satu hal penting lain yang harus dipersiapkan, yaitu punya tiketnya. Dari sini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa memang dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah momen atau dalam sebuah event itu memang mengandung dua hal penting. Yang pertama itu hari atau event itu sendiri, momentum itu sendiri, hari H pun juga persiapannya. Baik persiapan maupun hari H, kedua-duanya sama-sama penting. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Dan kalau kita saat ini memasuki masa Advent, bukan berarti masa Advent itu tidak kalah penting dari Natal. Wah, sing pentingku Natale Pak Samuel. 25 datang ke gereja, dari minggu Advent 1 sampai minggu Advent keempat enggak ke gereja enggak apa-apa. Sing penting kan teko Natalan. Kalau itu yang kita lakukan percuma. Karena apa? Karena semasa masa Advent ini kita pada akhirnya tidak bisa merasakan dan juga menghayati garis besar masa Advent yang saat ini kita selenggarakan. Yang hanya kita pikir, hari Natal itu dekorasinya opo. Hari Natal itu tontonannya opo. Dramanya apa. Yang akhirnya membuat kita lupa bahwa ada hal-hal penting lain yang juga perlu kita persiapkan. Belum lagi kalau kita merasa bahwa yang penting itu persiapannya. Hari H nanti bisa dilakukan nanti. Itu juga pasti akan kemudian membuat kita menjadi capek. Membuat kita menjadi lelah karena kita terus-menerus berkutat pada persiapan-persiapan dan lupa pada hari H-nya. Maka kedua hal ini harus berjalan bersama-sama. Baik momen Natal maupun juga masa persiapan kita di masa Advent ini sama-sama penting. Sama-sama harus kita hayati dan juga sama-sama harus kita renungkan dan juga kita gumulkan. Dan kalau kita melihat dan juga mengingat kembali Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama nanti akan merayakan Natal, bukankah itu sebuah momen, sebuah peristiwa yang mengingatkan kita akan kejadian yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia di dalam diri seorang manusia, mengambil rupa manusia, lahir di kandang domba, hingga pada akhirnya mati, bangkit, naik ke surga. Tetapi juga Natal itu juga dihayati sebagai suatu pengharapan di masa yang akan datang. Ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, akan datang ke dunia ini, akan memulihkan keadaan dan juga segala pergumulan yang dialami oleh seluruh ciptaan. Jadi memang Natal itu mengandung dua sisi, yang pernah terjadi dan juga masa depan ketika Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah sekarang ketika kita saat ini bersama-sama menyongsong kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, tentu juga ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Ada beberapa piranti-piranti yang harus kita persiapkan sehingga kita siap akhirnya menyambut kedatangan Tuhan. Setidaknya dari bacaan yang kita baca, secara khusus dari bacaan Injil Bapak Ibu, ada dua hal yang dapat kita persiapkan di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kita belajar dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, perumpamaan tentang pohon ara. Di situ Tuhan Yesus mengajar kepada para pembacanya, pendengarnya pada waktu itu untuk dapat belajar menyaksikan pohon ara. Bahwa memang ketika segala peristiwa yang diceritakan di ayat sebelumnya, langit dan bumi akan berlalu, akan goncang. Segala peristiwa krisis yang sangat menakutkan, kejadian yang sangat mendebarkan dan juga mengkhawatirkan,
Itu semua dipakai sebagai sebuah tanda. Sebagaimana pohon ara, ketika kita menyaksikan ranting-rantingnya mulai melembut, berarti di situ akan muncul atau akan memasuki musim panas. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyaksikan mungkin berbagai macam peristiwa dan juga pergumulan, baik itu bencana alam, kesusahan, peristiwa yang menyakitkan, kehilangan, yang itu membuat kita takut, yang itu membuat kita gusar, yang itu membuat kita khawatir, itu menjadi sebuah tanda bagi kita semua bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan ketika kita telah mengetahui tanda itu, berarti memang kita semua diajak untuk dapat lebih peka, lebih sensitif terhadap segala sesuatu yang terjadi, sehingga kita bisa lebih berhati-hati. Bukan malah ketika kita sudah tahu, wah sing penting tak lakoni wae. Ini pengalaman saya yang baru saya alami tadi sore Bapak Ibu. Ketika saya berangkat dari Banyumanik ke Bululor sini, masih di daerah Banyumanik, di daerah Sukun, saya mengendarai motor saya, kemudian saya masih di jalur saya karena saya rasa itu jalur saya, jadi di sebelah kirinya garis putih putus-putus, di depan saya ada mobil penuh stiker, saya rasa itu adalah driver online yang memang sedang membawa penumpang. Saya sudah berada di posisi saya sudah hati-hati. Nah, tiba-tiba dari depan saya mobil itu ternyata menghindari ibu-ibu yang mengendarai sepeda menggunakan jombor atau apa ya, keranjang. Menghindari itu dan juga natap spion saya. Puji Tuhannya, saya nggak apa-apa, motor saya nggak apa-apa, spion saya nggak apa-apa, tapi yang parah mobilnya, yaitu spionnya pecah. Oh berarti kuat banget saya Bapak Ibu ya. Nganti mobilnya spionnya sing rusak, akunnya rapopo. Tapi ini menjadi sebuah pengingat bagi kita. Ketika kita sudah hati-hati saja, ketika kita sudah waspada, ketika kita sudah berada di sebuah tanda yang benar, itu bisa mencelakakan kita. Apalagi kalau kita tidak berhati-hati. Apalagi kalau kita menjalani kehidupan kita semau diri kita, tidak peduli pada setiap tanda yang Tuhan berikan pada kita. Artinya ketika memang ada begitu banyak tanda yang Tuhan berikan kepada kita, itu seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dan juga waspada. Contohnya kalau tubuh kita Bapak Ibu, ini mungkin yang sudah dialami oleh 40 tahun ke atas ya, ketika mungkin gulu kita mulai tengeng gitu, itu kan juga sebuah tanda, itu sebuah peringatan supaya kita menjadi hati-hati. Jangan sampai wis on, aduh tengeng ya, wah tengleng enak ya, kan jadi malah menjalani kehidupan kita semau diri kita, padahal kita sudah mendapatkan tanda, kita sudah mendapatkan peringatan. Maka itu seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih peka, menjadikan diri kita lebih berhati-hati. Maka memang ketika kita menyambut kedatangan Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk mempersiapkan yang pertama, kita menjadikan kehidupan kita lebih peka terhadap berbagai macam tanda yang Tuhan berikan kepada kita dan menjadikan kita lebih berhati-hati. Yang kedua yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan adalah bagaimana kita dengan serius menjalani kehidupan kita. Sebagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang kedua, belajar dari sebuah perumpamaan tentang seorang yang melakukan perjalanan, dia sedang bepergian dan dia memasrahkan rumahnya untuk dikelola oleh para hamba-hambanya. Tentu ketika kita membaca ini, kita semua akan memposisikan diri sebagai para hamba. Saya yakin tidak ada yang memposisikan diri sebagai tuan, karena kita semua ini adalah hamba. Dan kalau kita adalah hamba, tentu tuannya siapa? Adalah Tuhan Yesus.
yang saat ini seperti tadi, ia telah 2000 tahun lalu datang ke dunia, menjalani kehidupan sebagai manusia hingga naik ke surga dan akan datang kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam ketika kita semua telah mendapatkan tugas dan juga tanggung jawab kita masing-masing, maka mari kita dengan serius, dengan totalitas menjalani kehidupan kita, keseharian kita sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya nanti ketika Tuhan datang kembali, Tuhan mendapati kita semua bukan sedang tertidur, bukan sedang melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mendapati kita menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendaknya. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, kapan hal itu terjadi? Kapan Tuhan akan datang kembali? Kenapa ketika itu merupakan sesuatu hal yang menakutkan dan juga menunggu itu juga sesuatu hal yang membosankan? Kenapa Tuhan tidak segera saja memberikan waktu, memberikan tanggal yang jelas supaya kita dengan siap sedia akan selalu siap? Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah kita ketika tahu Tuhan akan datang kembali kapan waktunya, kita benar-benar siap? Lawang masa hidup kita saja kita tidak tahu. Yang seringkali itu membuat kita juga tidak siap. Saya membayangkan kalau seandainya saja, misalnya, saya tahu kapan batas waktu hidup saya diberi oleh Tuhan, misalnya 60 tahun, berarti kan emeritus. 60 tahun Mas Samuel, masa hidupnya, misalnya Bapak Ibu. Misalnya sudah dikasih tahu, wah meninggalnya karena apa? Karena mangan duren keselak ponggene. Kan contoh. Jadi ketika saya tahu, oh nanti 60 tahun atau misalnya meninggal karena keselak pongge duren, wah maka saya akan menjalani kehidupan saya dengan wah biasa wae. Saya mengendari sepeda motor melewati simpang 5, lampu merah tak tabrak wae. Ora hati-hati, ora apa-apa, ora bakal matiku ngesuk 60 tahun keselak pongge. Akhirnya ketika kita sudah tahu, itu akan membuat kita menjalani kehidupan kita serampangan. Bahkan akan membuat kita akan bertobat ketika mendekati waktunya saja. Yang akhirnya kita tidak menjalani kehidupan kita dengan serius dan juga dengan sungguh-sungguh. Karena memang itulah kiblat dan juga tabiat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita saat ini masuki minggu Advent pertama, kita semua bersama-sama diajak untuk merayakan sekaligus menantikan kehadiran Tuhan untuk kedua kalinya. Momen Advent menjadi sebuah peristiwa yang juga penting, tidak kalah pentingnya dengan peristiwa Natal. Karena di Advent ini kita semua diajak untuk mempersiapkan kehidupan kita, membangun kehidupan kita untuk menjadikan diri kita layak ketika Tuhan datang kembali. Maka dari itu mari kita mempersiapkan kehidupan kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan dengan dua cara. Yang pertama, kita menjalani kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih peka, lebih sensitif terhadap berbagai macam tanda yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik karena kita menjadi pribadi yang peka dan juga sensitif. Yang kedua, mari kita menantikan kedatangan Tuhan dengan terus menjalani kehidupan kita dengan serius, dengan bersungguh-sungguh, dengan tulus hati, sehingga ketika Tuhan datang kembali, Tuhan mendapati kehidupan kita layak di hadapannya. Untuk itu Bapak Ibu, selamat menantikan Tuhan di dalam pengharapan dan juga penyerahan diri. Amin. Tuhan memberkati. Saat itu bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan.
Saat teduh cukup. Jemaat dipun tukang berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab kami bersama-sama boleh memasuki tahun baru liturgi. Kami boleh memasuki minggu Advent pertama saat ini Tuhan, untuk dapat menjalani kehidupan kami di dalam menyambut kedatangan Tuhan, menjadikan pribadi kami lebih peka dan juga menjalani kehidupan kami dengan serius, sehingga ketika Tuhan datang kembali, kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama membawa di dalam doa pergumulan-pergumulan kami. Kami mengingat akan saudara kami yang saat ini mengalami keterbatasan fisik, mungkin karena sakit atau karena usianya yang sudah lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Supini, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Husairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Endrawati, Ibu Suwarni Jaswadi, Ibu Atia Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak L. Sugiono, Ibu Ponium Sugiono, Ibu Sri Endah, Bapak Sumar, Ibu Suwartia, Bapak Daniel, dan saudara-saudara kami yang lain belum dapat kami sebut namanya satu persatu. Biarlah Tuhan saja yang menjamah, Tuhan saja yang menyembuhkan saudara kekasih kami ini. Tuhan juga bisa memakai segala sarana yang ada, baik itu dari perawatan medis maupun makanan minuman yang dikonsumsi, ataupun juga dari cinta kasih keluarga di dalam merawat dan juga mendampingi saudara-saudara kami. Biarlah itu semua dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam menyembuhkan dan juga memberikan kesehatan bagi saudara kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak atau cucu kami yang saat ini sudah mulai memasuki ujian atau tes. Berkatilah mereka, mampukan mereka untuk dapat mengerjakan setiap soal, sehingga anak-anak dan cucu kami pun akhirnya dapat hasil yang terbaik. Berkati juga kami sebagai orang tua di dalam pekerjaan kami untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami, maupun juga di saat kami meluangkan waktu kami untuk mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami.
Berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kesehatan, sehingga kami boleh bekerja dengan baik dan juga membimbing anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh di dalam kedewasaan iman bersama dengan Tuhan. Kami juga bersama-sama Tuhan saat ini membawa di dalam doa setiap hamba Tuhan yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk melayani, secara khusus hamba-hamba Tuhan yang ada di GKJ Bululor ini. Berkatilah mereka Tuhan di dalam setiap pekerjaan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Berikanlah kesehatan, berikanlah kemampuan sehingga para hamba Tuhan di sini dapat melayani Tuhan dengan baik. Berkati juga setiap rencana baik dalam waktu dekat ini maupun jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh para hamba Tuhan di GKJ Bululor ini. Secara khusus kami berdoa untuk rencana renovasi gedung GKJ Bululor yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2024. Tuhan berkati segala persiapannya, Tuhan berkati programnya, Tuhan juga berkati serta lengkapi segala kekurangannya, sehingga kami semua dapat bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan program ini, hingga pada akhirnya gedung gereja GKJ Bululor dapat direnovasi dengan baik, segera selesai, dan juga menjadi kesukacitaan dan juga kebahagiaan bagi jemaat Tuhan di sini. Kami juga bersama-sama mendukung di dalam doa untuk kehidupan bersama kami di dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Terlebih ketika kami sebentar lagi juga akan memasuki tahun-tahun politik, di mana ada begitu banyak cara yang dapat dengan mudah memecah belah kesatuan dan keberagaman yang ada di negara ini. Namun kami mohon cinta kasih Tuhan dan hikmat Tuhan tercurah di dalam setiap hati masyarakat Indonesia, sehingga kami semua dapat merasakan kehidupan di dalam damai. Meskipun memang kami akan merayakan pesta demokrasi, ada begitu banyak perbedaan pandangan politik, tetapi itu tidak menghentikan langkah kami untuk tetap bersatu. Berkati aparat keamanan dan juga pihak-pihak yang akan mengawal dan juga menjalankan proses pemilu. Berikanlah mereka kemampuan sehingga dapat merayakan, menyelenggarakan pesta demokrasi ini dengan baik. Inilah Tuhan seluruh doa permohonan dan juga ungkapan syukur kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan untuk Tuhan. Nats persembahan diambilkan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Aku tahu ya Tuhan Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan akan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait yang pertama dan ketiga. Kita akan bersama memujikan untuk bait pertama yang terlebih dahulu. Kantong persembahan diedarkan diiringi musik saja. Bait ketiga nanti dipujikan dengan bangkit berdiri. Pelengkap Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
dengan rela hatimu, janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dimohon untuk berdiri. Persembahkan dirimu untuk Tuhan, pakai agar kerajaanmu makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga saat ini kami anak-anak-Mu dapat kembali beribadah dalam sukacita. Terima kasih buat firman yang sudah kami terima pada saat ibadah ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Prayoga SSI. Kiranya firman yang kami terima dapat menjadi berkat rohani untuk kami senantiasa mampu menghidupi firman-Mu sehingga kami dapat mengerti akan kerinduan-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu untuk Bapak Pendeta Samuel Prayoga SSI.
Kiranya Engkau senantiasa memberikan berkat limpah-limpah dalam kehidupan beliau dan di dalam setiap pelayanannya, agar senantiasa melayani-Mu dengan kesungguhan hati untuk membesarkan nama-Mu dan memuliakan Engkau. Dan pada kesempatan indah ini, kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini, agar senantiasa menjadi kemuliaan dan pelayanan terbaik bagi nama Tuhan dimanapun juga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang telah memberikan persembahan. Engkau berikan berkat-berkat terbaik dan selalu mempersembahkan dengan ketulusan dan kesungguhan seturut kehendak-Mu. Mohon berkat juga untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Kiranya dimampukan melayani dan bertanggung jawab sesuai firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan gereja ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan pulang kami, sehingga kami dapat sampai rumah dengan selamat. Bapa, berkati rumah ibadah yang hendak kami tinggalkan. Engkau berkenan menjauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seluruh doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami juga hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian pengutusan diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 184 bait pertama dan kedua, Nama Yesus Termulia. Yesus termulia di atas segala nama. Akan di dalam namanya semuanya menyembah. Yang
mencerminkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Lanjutkanlah kehidupan saudara dengan terus bersama-sama membangun kehidupan yang lebih peka dan juga sensitif, dan juga terus menjadi kehidupan dengan sungguh-sungguh. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Maka jiwa